Namo Buddhaya, salam sejahtera, penuh damai dan bahagia. Pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Tentunya saya Satna Dewi senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di dalam acara yang sudah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Dan saya berharap bahwa Anda pada malam hari ini dalam kondisi yang sehat, damai dan bahagia. Tapi pun mungkin ada di antara Anda yang penuh dengan masalah pada malam hari ini. Dan mungkin saja dengan melihat acara kami ini Anda bisa menemukan jalan atau solusi. Baik pemirsa Dhamma TV, tema pada malam hari ini adalah jangan mudah percaya. Dan kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang tentunya Anda telah kenal. Dan setiap hari kalau Anda rajin menonton Dhamma TV di pagi dan malam hari, beliau selalu ada. Siapakah beliau? Beliau adalah Bhikkhu Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Selamat malam dan selamat berbahagia semuanya. Ya, baik Bante, sehat hari ini? Ya, kelihatannya agak letoy. Saya tapi seger kok. Iya Bante, ini pada malam hari ini kita ada tema yaitu jangan mudah percaya. Apakah arti percaya atau kepercayaan ini Bante? Memang kalau kita lihat dari sekian banyak ajaran-ajaran ini, kebanyakan ajaran itu menekankan untuk percaya. Ya. Karena dia menekankan percaya itu dalam arti kata berdasarkan kitab. Ya. Itulah yang dikatakan, pokoknya kitabku ini betul sudah. Jadi tidak boleh dibantah, ini betul, sangat harus percaya. Dianggap itu sudah merupakan hukum kewajaran, di mana-mana mengajar seperti itu. Memang kita seharusnya menjadi manusia yang mempelajari semua ajaran-ajaran agama itu, hanya ada perbedaan-perbedaan itu membuat kita bingung dan ragu-ragu mana yang benar. Itu merupakan sesuatu kewajaran, tetapi kita tidak usah ragu-ragu. Siapapun yang bicara, kalau memang itu bermanfaat, kalau itu memang berguna, itu lebih logika, lebih mengena sasaran, bermanfaat untuk masyarakat, itulah kita pegang sebagai pedoman hidup. Karena itu juga bermanfaat untuk pribadi kita. Maka itu apapun yang bisa kita buktikan dan membawa manfaat, faedah pada kita, diri kita, itu bukan percaya. Karena yang ngomong sudah tahu, yang dengarkan juga tahu. Jadi semuanya tahu, sama-sama tahu, jadi itu bukan kepercayaan lagi. Dia yakin ini benar. Kebenaran ya? Ini benar yang universal. Jadi bukan jari ini kitab. Jadi yang menjadi acuan harusnya apa dong Bante? Untuk itu, untuk jadi acuan atau jadi pegangan agar kita biasa yakin dengan yang ada. Nah, sekarang kalau kita begitu, kita harus memahami segala sesuatu itu diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan, permulaan dari pola pikir kita dulu. Maka itu pola pikir ini merupakan menciptakan kondisi pikiran-pikiran ini sesuatu yang penting, yang harus kita ciptakan terus. Kalau pikiran positif, tingkah laku, ucapan kita jadi positif. Kalau kita dibiasakan dengan pikiran-pikiran negatif, percaya tidak percaya, tetap ucapan tingkah laku juga negatif. Maka kebiasaan pola pikir itu menentukan tingkah laku mereka. Jadi itu yang nyata. Kalau kita tiap hari diisi yang negatif, akhirnya kita pasti negatif juga. Jadi itu tidak bisa dibantah, itu merupakan hukum alami. Ya. Semua itu sesuai dengan program yang dimasukkan melalui luar, masuk ke dalam diri kita. Maka dengan demikian kita orang yang bijaksana, mulai saat ini harus punya ketegasan, apapun yang negatif, apapun yang tidak baik, jangan sampai masuk melalui keenam indera kita, dan kita jangan sampai membiasakan pilih pikiran negatif itu langsung kita ucapkan, langsung kita lakukan. Karena kebiasaan-kebiasaan ini akan membuat penderitaan, orang lain juga menderita, kita sendiri juga menderita. Karena kita sudah terprogram pikiran negatif. Kita juga berusaha memprogram orang lain ke arah negatif juga. Sama-sama negatifnya jadi banyak penjahatnya, negatif di mana-mana. Maka dari itu, sekarang ini kita sudah memahami demikian, kita menjadi orang yang dewasa bisa memilih. Siapapun yang bicara kalau itu negatif, kita harus berani tutup, menolak, jangan diterima. Tetapi siapapun yang bicara itu positif, ayolah kita bersama-sama untuk menerima, karena positif itu akan membentuk kebiasaan cara berpikir yang positif, membentuk tingkah laku positif, ucapan positif, lingkungan kita jadi semuanya akan jadi positif. Tetapi siapapun juga yang negatif, tidak pernah akan membentuk masyarakat jadi positif, itu tidak akan terjadi. Maka dari itu kebiasaan-kebiasaan itu penting harus kita bangkitkan.
Sebagai contohnya gampang lah, kalau kita kebiasaan males-malesan, masyarakat kita males, hancurlah negara kita. Karena dia tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak mau memikirkan, wes pokoknya ngene mangan turu ae. Akhirnya hancurlah. Karena semuanya masyarakat yang males. Kebiasaan malesnya itu yang perlu dirubah. Jadi kebiasaan ini harus bagaimana membiasakan untuk memiliki satu cita-cita yang tinggi. Siapapun juga kalau kita mempelajari sejarah orang-orang pintar itu, ternyata presiden di Amerika, siapapun juga, dia punya rencana, program, aku nanti mau jadi presiden. Semenjak dia, waktu sejak SMP, SMA, itu yang dia sediakan menambah ilmu terus. Sering membaca ilmu sampai malam hari. Jadi dia tidak mau dugem-dugeman begitu, berfoya-foya, main apapun juga yang kebiasaan orang umum jalankan. Karena dia mau jadi seorang pimpinan negara presiden, dia harus menunjukkan bahwa dia lain dari yang lain. Membiasakan untuk menambah ilmu, mempelajarin, sehingga kebiasaan ini menciptakan kondisi dia jadi presiden akhirnya. Kalau kebiasaan semenjak kecil jelek, semenjak muda-mudi sudah jelek. Ya namanya kalau di sana itu istilahnya pergaulan bebas itu luar biasa. Jadi dia tidak mengikuti, mabuk-mabuan tidak mengikuti, obat-obatan tidak mengikuti. Karena itu negatif, dia katakan negatif, tetap negatif, tidak ada kompromi lagi. Harus tegas. Jadi dia mempelajarin apa yang negatif, kita juga pelajarin yang negatif apapun jangan diikutin. Jadi kita mengikuti yang positif, kita akan membentuk kebiasaan yang positif, itu akan merupakan satu keyakinan, bukan percaya lagi. Ya. Bahwa semua tergantung keyakinan kita. Kalau memang segala sesuatu ditentukan pola pikir kita yakin. Manage your mind itu sangat penting. Ini loh yang baik gitu. Ya dah. Kan lebih bagus begitu. Iya, Bante. Tapi bagaimana dengan tradisi yang telah dihormati dari generasi ke generasi? Ya, kalau tradisi semenjak zaman Sang Buddha juga dikatakan tradisi-tradisi itu kalau memang itu sesuatu tradisi masih berguna, masih membawa manfaat, masih membawa faedah, bolehlah kita pakai. Tetapi tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun, tetapi kelihatannya tidak membawa manfaat apapun juga, tidak memotivasi apapun juga, ya sebaiknya kita tinggalkanlah. Karena ada sesuatu yang positif kita ambil, yang kurang positif ya kita tinggalkan. Ya. Selama ini lingkungan juga sangat berpengaruh dan biasanya jika seseorang tidak mengikuti lingkungan di sekitarnya, maka akan dikucilkan. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Jangan jawab dulu ya, Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind dan narasumber kita yang luar biasa, Biku Dhamma Wijayo. Baik, Biku, tadi kita terpotong pertanyaan. Selama ini lingkungan juga sangat berpengaruh dan biasanya jika seseorang tidak mengikuti lingkungan di sekitarnya, maka akan dikucilkan. Seperti contoh kalau sejarah-sejarah Siddhartha Gautama sendiri, ketika mereka kan istilahnya memberontak dari tatanan yang ada pada saat itu. Mereka berani dan bernyali gitu loh, Bante. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang awam ini menyikapi kepercayaan-kepercayaan yang ada nih, Bante? Iya. Memang itu perlu adanya keberanian yang revolusioner ya. Iya, revolusioner. Jadi kalau kita lihat sekarang ini yang patut kita contoh ya pejabat-pejabat tertentu yang berani mendobrak itu sangat bagus. Ya. Tetapi itu bukan berarti semua pejabat itu jelek. Betul. Tetapi ya kita tahu bahwa ada pejabat yang bagus-bagus ini mereka seharusnya mendukung juga. Tetapi yang berani hanya muncul satu. Karena mereka melihat dia ini sudah, istilahnya dia sudah ada penghasilan. Dia tidak takut dikeluarkan dari sana. Jadi dia penghasilan bukan dari gajinya yang berapa puluh juta itu. Dia sudah ada pendapatan sendiri. Jadi dia tidak ada ketakutan untuk dikeluarkan. Jadi berani mendobrak segala sesuatu yang tidak beres. Sedangkan pejabat-pejabat yang lain, karena mereka tidak ada usaha yang lain. Wah, aku wani kok ngono kok aku bisa dikeluarkan ya toh. Jadi betul, itu yang menyebabkan pemikiran mereka ketakutan. Ya. Jadi dengan demikian kalau semuanya takut jalannya benar itu salah. Tetapi kita jangan takut mengikuti jalan yang benar. Tetapi kalau mengikuti jalan yang salah itu yang perlu kita takutin. Malah mereka nggak takut mengikuti jalan yang salah ya toh, seperti
BUMN harus store kepada pihak tertentu. Nah ini kan salah benar, ini uang negara kok untuk mereka. Ya. Jadi dengan demikian ya yang memberikan kepada mereka juga salah, yang meminta juga salah, dua-duanya salah. Ya. Jadi seharusnya memang kita punya ketegasan, kita punya kewajiban apa? Kewajiban kita menjaga harta negara, yaitu harus dijaga dengan baik-baik. Jangan mengikuti kemauan orang lain. Kita berani nolak. Kalau mereka tidak punya hak untuk mengeluarkan kita kok, gitu. Yang punya hak siapa? Presiden misalkan. Ya, nggak usah takut sama mereka. Ngapain kita takut dengan mereka? Presiden nggak takut, Tuhan aja nggak takut kok Bante. Padahal sudah disumpah kan ketika jabatan itu loh Bante. Ya Sumpah itulah. jabatan. Memang sekarang ini dunia ini saya katakan sudah berubah, agama baru yang mereka dapatkan. No money, no God. Money itulah sebagai Tuhan mereka. Jadi mereka tidak takut dengan apa-apa. Uang inilah Tuhan. Berkuasa ya. Kekuasaanku. Jadi dengan demikian memang mengikuti, kita berani mendobrak itu sesuatu perlu keberanian yang luar biasa, yang bertindak lain dari yang lain. Jadi itu memang sangat langka, sangat sedikit orang yang berani berbeda dengan kebiasaan umum. Jadi dengan demikian ya kebiasaan yang salah itu kita katakan itu salah, tidak bisa katakan itu benar gitu. Jadi kalau kita nggak berani katakan itu salah, nanti kita akhirnya nggak ada perubahan sama sekali. Ya, apa sih manfaat jika kita tidak begitu saja mempercayai sesuatu, Bante? Kalau kita tidak mudah percaya, dia pasti menggunakan logika. Kalau dia langsung percaya, kebijaksanaan nggak ada. Dengan demikian Sang Buddha menekankan walaupun seorang biku pun juga kalau dia pintar, dia masih kosong, sama-sama tidak ada manfaatnya. Di zaman Sang Buddha juga banyak biku yang menghafalkan kitab suci Tipitaka yang sebanyak ini ada 92 kitab, dia hafal semua dalamnya, bisa mengajar luar biasa. Tapi dia tidak mencapai kesucian sama sekali, pintar hafal semuanya. Mengajar sini, mengajar akhirnya pada satu saat dia ketemu Sang Buddha. Ketika dia datang menghadap Sang Buddha, oh kitab suci kosong. Ketika dia mau pulang juga kitab suci kosong. Baru dia sadar bahwa dia ini masih kosong dalam batinnya, belum mencapai apa-apa, kosong, nol, tidak ada hasil apapun dari apa yang dia pelajarin itu. Maka itu dia katakan begitu, baru menyadarkan, akhirnya dia berguru pada guru-guru yang lain, nggak mau, menolak. Wah, kamu kepintaran, no. Mana aku mampu mengajari orang yang sepintar kamu. Belajar aja sama sana. Akhirnya tidak ada biku-biku yang senior itu yang mau ngajarin. Akhirnya dia yang terakhir mengatakan, kamu mintalah belajar kepada Samanera yang sudah mencapai kesucian itu. Yang dia masih 8 tahun, Samanera itu yang mengajar kamu. Untuk apa? Untuk menekankan kesombongannya. Ditaruh yang tingkatannya lebih rendah yang gitu ya. Yang paling kecil cucunya itu yang harus ngajarin gitu loh. Masa kakeknya mau belajar sama cucunya, kan dia malu. Iya. Tetapi dia percaya bahwa dia sudah mencapai arahat, dia mau berguru. Tapi Samaneranya ini, aduh kamu itu orang pintar luar biasa. Kalau kamu memang mau berguru sama saya, caranya kamu mengikuti apa yang aku pertunjukkan. Mau enggak? Ya siap Samanera. Karena kamu orang pintar, kamu spesial. Meditasi kamu hanya di dalam air. Hah? Di atas ini nggak bisa. Orang seperti kamu nggak bisa begitu, harus di dalam air. Dia turun sampai setengah turun, turun sampai ke mulutnya ini. Langsung dia sebelah, aku sudah tidak bisa ngomong lagi, saya sudah sampai hidung ini. Ya sudah, tidak apa-apa, sudah begitu. Selama ada hidung dan kuping cukup. Nggak boleh banyak ngomong berarti ya. Ya, karena dia memang orang pintar kan senang ngomong. Ya, benar. Supaya dia tidak ngomong, dia ngikuti perintahkan. Maka akhirnya dia mengatakan, ada 1 ekor kadal, dia masuk ke 6 lubang. Bagaimana cara kamu untuk memperhatikan kadal itu, langsung kamu tangkap dan bunuh kadal itu dari ke 6 lubang itu? Pikirkan baik-baik, tangkap dan bunuhlah kadal itu. Sesudah itu kasih nasihat itu, sekarang ada kesempatan kamu terakhir, mundur 1 langkah lagi. Wah, 1 langkah kan dia sudah mau mati nih. Ketika dia mau mati, dia menangkap sesuatu artinya makna itu, pikirannya ini yang kekotoran batin ini harus bunuh.
ketika dia sekejap itu juga mencapai. Jadi kehebatan pada zaman itu luar biasa. Jadi inilah kemampuan para suciwan itu juga mampu membantu untuk mempengaruhi pikiran tiap-tiap individu itu. Jadi saat itu semua para ahad itu tahu, jadi dia punya kekuatan luar biasa, mampu membantu untuk memadamkan kekotoran batin. Itulah yang dikatakan dia latihan saat itu, akhirnya dia muncul sudah mencapai saat itu juga. Luar biasa ya, hitungannya juga cuma detik gitu aja kan? Ya itulah, jadi dia hanya mungkin ya berapa detik gitu aja. Ya. Baik Bante, bagaimana kita tidak langsung mempercayai sesuatu yang memang langsung dari guru? Nah biasanya guru kan kita hormatin kan Bante, atau orang tua dan juga orang yang kita hormatin lainnya. Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, pembicaraan semakin seru, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Masih bersama saya Satna Dewi, dan selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV. Selamat malam bagi Anda yang masih berada di Tulungagung, di Blitar, Kediri, Jombang, dan tentunya Malang Raya. Dan masih juga di acara Manage Your Mind, yaitu dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu jangan mudah percaya. Baik, bagaimana kita tidak langsung mempercayai sesuatu yang memang langsung dari guru atau orang tua dan juga orang yang kita hormati. Kan susah Bante kalau sudah orang yang secara kecil kita dibilang kamu harus menghormati guru, kamu harus menghormati orang tua, tapi mereka ternyata nggak benar. Bagaimana nih cara kita bersikap ini Bante? Ya, memang kita bersikap sama mereka itu perlu kebijaksanaan. Biasanya orang tua ini langsung kalau kita tentang, dia merasa juga gengsinya juga hilang toh. Jadi kita juga mengatakan seperti pernah ibu saya juga mengatakan, dek bengi-bengi ojo motong kuku. Langsung saya motong gini, oh ya, mama itu betul. Zaman dulu, waktu zaman mama itu waktu kecil, zaman itu memang nggak ada lampu, Mak. Iya benar. Nah, sekarang kan kita ini motong kuku di bawah lampu itu sudah terang, jadi tidak ada yang membahayakan. Mama betul. Jadi ngomongin mama dulu itu begitu betul itu, sekarang ada berbeda, Mak. Ya. Tidak apa-apa kok Ma, sekarang semuanya sudah terang, ini tidak akan membahayakan. Terima kasih ya Ma, ingatkan saya gitu aja. Jadi kita jangan membantah dengan kata-kata yang menyakitkan juga. Dan dia sudah percaya, kukuh dengan kepercayaannya. Dari dulu dia dapat ajaran dari orang tua seperti itu. Dia lalu mengajarkan anak-anaknya juga seperti ini. Tapi kita sekarang tahu zamannya berubah karena alasan ada alasannya. Tapi kita bukan membantah tanpa alasan. Oh ya mama betul, itu zaman dulu mama itu seperti itu betul ya. Tapi saat ini tidak tepat karena itu kan ada ininya. Jadi unsurnya ini kita harus fleksibel, bijaksana untuk membenarkan kata-kata dulu, lalu kita memberikan alasan-alasan yang bisa membuat dia bisa terima. Jadi itu membuat dia lega. Oh dia membetulkan saya, pendapat saya. Jadi kalau langsung kita cut disalahkan, waduh dia sedih, stres. Mama kuno gitu misalnya tuh. Itu jadi dia akan menderita itu. Jadi makanya kalau kita dengan bijaksana seperti ini, dia akan mendapatkan pencerahan. Oh iya, kalau benar gitu juga, yang dulu betul, ini juga betul sekarang. Sama-sama betulnya. Jadi nggak ada yang salah ya toh? Iya Bante. Kebanyakan orang jika tidak mudah mempercayai sesuatu akan membuat langkah seseorang menjadi bimbang atau ragu, sehingga justru tidak melakukan sesuatu Bante. Karena bingung kan deh, dalam posisi bingung. Ini gimana Bante? Hal tersebut nih Bante. Ya, keraguan-raguan manusia ini sekarang begitu banyak. Jadi sehingga menyebabkan dia percaya ini kok begini, percaya yang begini kok harus begini. Jadi yang kita percayakan itu jangan percaya sesuatu yang tidak bisa kita terima sebagai logika kita. Tetapi kalau kita bisa menerima dengan logika, kepercayaan itu adalah kita harus, Sang Buddha lebih menekankan, harus yakin dan percaya sama pikiran kita sendiri. Karena pikiran inilah menciptakan segala-galanya. Menciptakan surga, menciptakan neraka. Bahkan menciptakan ke alam Brahma, sampai menciptakan ke alam Nibbana. Jadi itulah yang dikatakan kepercayaan ini, ketika kita percaya semua diciptakan oleh pikiran kita, dia harus menciptakan kondisi kebiasaan pola pikirnya dia sendiri. Kalau dia menciptakan kebiasaan dengan cara berpikirnya yang negatif-negatif, ini bagaikan di alam-alam neraka, alam-alam sengsara. Aku sendiri sudah menderita. Aku jengkel, aku mangkel, bingung, stres, aku menderita. Ini bukan dia tidak percaya lagi, yakin, betul. Memang cara berpikirku seperti ini, aku menderita. Lalu bagaimana mindsetnya itu supaya kita merubah
pola pikir yang negatif itu dirubah ke arah yang positif. Dibiasakan, kita juga harus membiasakan, menciptakan kondisi membentuk pola pikir yang positif. Untuk membentuk pola pikir yang positif ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Bagaikan kita bisa menggunakan waktu tiap detik. Karena tiap detik itu pikiran itu selalu aktif. Kalau tidak negatif, ya positif. Hanya itu aja, dua hal ini aja. Kalau kita biarkan yang negatif, dia akan muncul, sedih terus, ya kita akan sedih. Tetapi kalau kita tidak membiasakan ke sana, kita membiasakan yang positif, kita tidak akan terbiasa ke dalam penderitaan itu. Maka dari itu, Sang Buddha katakan, mulai sekarang, ayolah kita bersama-sama, jangan membiasakan kebiasaan yang negatif itu, yang membuat kita menderita, tetap kita munculkan dalam pikiran kita. Itu harus kita bunuh semuanya. Kebiasaan yang negatif dalam pikiran kita. Ya. Terus kita membuat satu kepercayaan untuk membentuk watak, sifat, kebiasaan, pola-pola pikir yang positif, karena pola berpikir yang positif ini akan membuat kita bahagia. Jadi dengan demikian setiap saat kalau kita bisa memahami apa itu namanya sifat-sifat agung Sang Buddha, sifat-sifat agung dari apa yang Sang Buddha ajarkan, sifat-sifat agung dari para suciwan. Ini kita ulang artinya, maknanya dalam pikiran kita. Jadi itu akan memotivasi kita, oh Sang Buddha itu sifat agungnya begini. Oh, sifat agung daripada Dhamma itu begini. Jadi itu pikiran kita diisi dengan hal yang positif, itu akan menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif, lalu kita hilanglah pikiran yang negatif, kesedihan, kesusahan, kekecewaan, kejengkelan, tidak pernah muncul lagi dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian kita bukan percaya lagi, yakin bahwa semua dibentuk oleh kebiasaan kita. Karena sudah dibiasakan dengan pikiran positif, ternyata tidak ada apapun yang negatif di dalam diri kita. Karena kita sudah terbiasa ke arah yang positif. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita terbiasa ke arah yang negatif dan dapat ajaran-ajaran yang nggak karu-karuan, jadi kita tetap negatif. Tetapi tidak ada yang bisa mengarahkan harus bagaimana pola pikir kita. Iya benar. Nah ini sekarang kan diarahkan yang ke positif itu. Iya benar. Kita memang tidak bisa dengan mutlak biasanya ya Bante menghilangkan hal negatif. Salah satu contoh khawatir, cemas seperti itu loh Bante. Kalau misalnya anak kita pergi atau suami kita atau istri kita pergi misalnya Bante. Ono ada tuh perasaan kekhawatiran. Waduh kok jangan-jangan ono opo-opo di jalan. Kan seperti itu Bante. Nah jadi sebenarnya menghilangkan hal-hal itu nggak bisa hilang, itu hanya mengecil kalau kita selalu berpikir positif seperti itu, memasukkan positif seperti itu ya Bante. Ya lebih baik begitu daripada kita khawatir dan takut muncul terus-menerus, kan membuat kita sedih dan susah. Sudah berapa kali kita berpikiran seperti itu, kenyataan kan tidak benar. Ya tapi kok ya berkali-kali seperti itu loh Bante. Ya itu namanya kebiasaan itu membuat kita membentuk watak kita seperti itu. Meditasinya juga nggak kurang-kurang. Kok bisa ya Bante? Ya itu, maka dari itu kita mulai sekarang ini setiap saat itu harus berpikir, memang cinta kasih itu harus dipancarkan dengan kebijaksanaan, dibarengin. Kalau cinta kasih ini tidak ada kebijaksanaan, ini kekhawatiran dan kecemasan akan muncul. Tetapi kebijaksanaan ini muncul dengan mengatakan semua orang punya karmanya sendiri. Ditentukan oleh karma sendiri, diciptakan oleh karmanya sendiri. Mereka punya warisan karmanya sendiri. Apapun yang terjadi itu karena karmanya. Ya kita yakin sekali bahwa dia akan punya karma yang baik. Ya lepaskan aja sudah. Kita pikir begitu, lepaskan apa adanya. Kita bukan penentu karmanya untuk mereka. Tiap-tiap individu punya karmanya, punya bibitnya sendiri. Jadi dengan memahami seperti ini, kita sering merenungkan kama saka, kama dayada, kama yoni itu, mereka lahirkan karmanya, didukung karmanya, berbuah karmanya, mewarisi karmanya sendiri. Dengan demikian, siapapun juga bukan penentu. Yang menentukan dia pribadi yang menentukan. Jadi kan kita juga tidak bisa apa-apa. Jadi sekian banyak orang yang selalu berpikir negatif, ternyata tidak pernah terjadi. Tetapi kalau dia berpikir positif, ya dengan demikian ya situ juga akhirnya juga pulang akhirnya lebih baik positifnya daripada negatifnya. Kita sudah berkali-kali khawatir dan cemas, kenyataan dia juga pulang, tidak ada apa-apa. Jadi yang rugikan kita, karena cara berpikir yang salah itu yang membuat kita menderita. Cara berpikir yang benar
Kita bisa menerima apa adanya sesuai dengan karmanya masing-masing. Let it be what it be. Kita latihan pikiran kita. Semoga semua berbahagia, semoga kalian berbahagia. Dia mungkin senang, gembira bermain-main di sana, ya. Ya kita mendoakan bahagia aja untuk anak-anak kita. Jadi nanti dia akhirnya kembali sendiri. Sudah. Ya, Bante, hal seperti itu memang sepertinya mudah diucapkan ya Bante. Tapi banyak yang saya temui dari ibu-ibu teman-teman saya juga. Itu sudah paranoid istilahnya Bante. Dalam artian tuh gini, anak-anak tuh ini kan dengan nilai yang harus sekian, pulang sekolah masih harus les lah, harus ini. Jadi gimana ya, anak itu juga nggak bisa bebas gitu loh Bante. Karena orang tuanya sendiri juga tidak memahami hal-hal seperti itu Bante. Bagaimana kalau dalam urusan pelajaran misalnya Bante? Seberapa ininya sih kita harus memaksakan anak-anak ini Bante? Memang serba repot ya. Zaman sekarang ini kan kelihatannya katanya sih di sekolahnya sudah tertata, bagus, full. Sangat full ya. Lalu mereka ada yang lemah ini, banyak yang kurang ketidakmampuan mereka itu. Harus les lagi, les ini, les macam-macam. Jadi dengan demikian ya otomatis waktunya tersita ke sana. Tapi kalau memang mereka sambil belajar, sambil memahami untuk relaksasi, untuk bersama-sama di rumah, masing-masing meditasi. Jadi tiap-tiap orang itu melatih. Bukan berarti anak yang tetap belajar, orang tua tidak usah belajar, salah. Kita selama hidup sampai dari kecil jadi kakek nenek, terus belajar. Belajar apa? Belajar untuk mengerti dan memahami bagaimana menata ulang, memanage pola pikir kita. Supaya kita bisa lebih bahagia, lebih baik, lebih bermanfaat di dalam menggunakan pikiran kita. Jadi itu yang perlu ditekankan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kan belum pernah diajarkan manage the mind, gitu. Mengatur cara berpikir, pikiran itu. Itu penting, itu perlu ditata ulang oleh mereka. Mereka sudah dipenuhi dengan segala macam yang untuk mengisi logika kan sebenarnya ya, segala mata pelajaran yang memenuhi ini semua gitu loh. Baik Bante, kita akan lanjutkan pembicaraan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi. Baik, tadi kita pembicaraan seru ya Bante, bagaimana mengajari anak-anak untuk sebenarnya harusnya di dalam menerima atau menangkap pelajaran mereka harus lebih rileks harusnya, bukan tegang ya Bante? Ya, kita harus menekankan dengan rasa senang dan gembira untuk mempelajari sesuatu itu. Kalau mereka dipaksakan kan mereka tidak senang, tidak ada kegembiraan. Jadi bagaimana kita sebagai nenek atau seorang ibu atau guru bisa menjelaskan dengan gamblang, senang, seolah-olah mereka itu adalah enjoy gitu. Ikut main-main, menjelaskan dengan main-main, bergurau. Jadi dengan cara mengajarkan seperti ini mungkin anak-anak jadi senang dan gembira. Wah, ini cara mengajar kok bagus, menyenangkan, dia tertarik tuh. Tetapi kalau dia memaksa, wah udah dulu kok pintar-pintar, akhirnya dianggap muridnya itu goblok-goblok, ya toh. Memang kalau dia sudah pintar, ngapain dia belajar sama guru lagi, ya toh? Iya, berarti ngapain sekolah gitu ya? Ngapain? Jadi guru seharusnya tidak katakan kamu itu bodoh sekali, saya ajari kok. Seharusnya dia tidak usah bicara seperti itu. Kalau dia mengatakan kamu bodoh, sesungguhnya harus kembali ke dirinya sendiri. Kenapa? Apakah saya mengajarkan salah sehingga dia kok tidak mengerti-ngerti? Jadi bukan muridnya yang bodoh, tetapi cara mengajar kita yang tidak menarik bagi murid itu. Tetapi kalau kita mengajarkan dengan menarik, memikat, menyenangkan, wah ini bagus ini baik ini berguna nih. Itulah yang menyebabkan mereka tertarik, senang. Dengan mempelajari itu, ketika senang, gembira, perhatian akan bisa memusat. Kalau tidak senang, tidak gembira, oh pusing dia ngomong aku nggak ngerti, ya, seperti itulah. Ya, ini memang pertanyaan saya ini berkaitan dengan yang jangan mudah percaya itu loh Bante. Karena memang sebenarnya sebagai seorang guru ini kan memang harus benar-benar, kalau guru dulu kan istilahnya bisa digugulan ditiru, bisa diikutin kan berdasarkan pengalaman tuh Bante. Iya. Memang itu sesuatu yang guru itu harus belajar terus lah. Jadi belajar untuk memikirkan, merenungkan, menganalisa. Kenapa ya umat muridku tidak bisa memahami apa yang saya ajarin? Ya, jadi dengan demikian dia harus mengupas, mempelajari, tukar pikiran dengan mereka yang pintar loh. Jadi dengan demikian ya tidak usah gengsian lah. Kalau wah ini semuanya kok suka sama guru ini, matematik ini, aku juga ngajarin matematik kok dia tidak suka sama aku. Nah itu toh, belajar sama dia. Gimana dia kok bisa senang begitu?
Kita tanya aja pada mereka, dia jelaskan, oh gini. Jadi kan kita tahu tekniknya, jadi pakailah itu. Ya, jadi setiap orang harus introspeksi diri ya, berani. Introspeksi dan kreatif dan mau belajar lah. Jangan merasa sudah pintar gitu ya. Ya, terus bagaimana kita mengajar anak-anak kita? Apakah mereka harus kita ajarkan nurut sama guru atau kritis terhadap pelajaran? Ini berdasarkan kepercayaan juga loh Bante. Kalau kita udah salah didik anak-anak kita nih, dari awal nih, mereka kan jadi ya bebe aja, nurut aja gitu Bante. Ya kita katakan guru memang ada macam-macam. Kamu dengarkan dengan baik-baik. Ketika kita masa ada tidak cocok, ya kamu nanti ngomong sama mama akan sampaikan ibu guru gitu, atau pak guru, supaya pak guru mengerti apa yang tidak kamu senangin. Jangan kamu langsung gitu. Ada sekarang banyak langsung ya, ya gitu. Bante. Jadi kalau mereka diajak langsung itu debat langsung sama gurunya kan juga gengsi toh. Iya. Akhirnya kita dimusuhin gitu, anaknya itu. Tapi gengsi itu perlu nggak sih Bante? Ya sesungguhnya kalau memang anak-anak ini protes-protes, kalau memang logika ya seharusnya guru itu juga introspeksi lah. Ya, ternyata sekarang anak-anak berani memprotes ya toh. Ya. Memprotes berarti kita ada kesalahan apa dalam cara mengajarnya. Sehingga itu kita tidak perlu lagi bergengsi, kita harus berterima kasih kalau ada anak yang berani memprotes kita. Kita harus introspeksi, ada apa yang salah dalam cara mengajar kita kok dia berani seperti itu ya toh. Kalau dia tidak ada alasan ya tidak mungkin sampai melakukan seperti itu. Dia pasti ada alasannya. Ya, untuk urusan anak-anak mungkin kita bisa sudah dapat solusi Bante. Sekarang lagi marak adalah dipasangnya baliho-baliho untuk pemilihan wali kota tertentu yang kita juga tidak pernah kenal siapa dia gitu kan Bante. Ya. Bagaimana mempercayai seseorang? Apakah bisa dilihat dari bakmianya, apa wajahnya gitu Bante untuk bisa memilih? Gimana Bante? Ya itu kan seharusnya mereka itu harus melakukan sesuatu apa yang pernah mereka lakukan untuk masyarakat. Wali kota itu harus memunculkan data-datanya, profil-profilnya masing-masing itu ya. Kalau masing-masing tidak ada pernah memunculkan profilnya ya kita memilih sesuatu yang belum kita ketahui ngapain ya pusing-pusing gitu. Itu yang menyebabkan banyak orang yang ya istilahnya tidak pernah ikut milih. Karena dia aku pilih untuk apa dia? Aku nggak tahu apa-apa, lebih baik golput aja. Maka itu sekarang mereka kalau memang meminta masyarakat mau memilih, mereka masing-masing itu harus menunjukkan profilnya terlebih dahulu. Apa yang sudah mereka kerjakan di lingkungan mereka? Apa yang mereka kerjakan untuk sosial mereka? Apa yang mereka abdikan untuk ilmunya mereka? Kalau mereka sudah sering mengabdikan, dengan sendirinya orang lain akan menghargai. Oh ternyata ini memang seperti itu seorang pimpinan. Kan dulu pernah juga katakan, kalau di Thailand itu, mengapa raja itu dihargai oleh masyarakat? Karena raja ini kan sudah turun ke bawah terus. Ada banjir, dia ke sana, bawa makanan, bawa selimut, bawa ini macam-macam untuk masyarakat yang bawa 2 truk. Gitu. Ada musibah kebakaran, raja juga datang ke sana, gempa bumi ke sana, ada tsunami ke sana. Jadi keturunnya raja dan ratu, anak-anaknya semuanya ini dibagi tugas ke sini ke sana gitu. Jadi terus turbah. Jadi dengan mungkin beritanya itu dilihatkan segi positifnya dari pimpinan-pimpinan mereka. Sekarang kalau pimpinan-pimpinan kita sekarang ini nggak ada yang turba, ya, mereka hanya maunya ke atasan terus, yang bawah nggak mau diperhatikan. Kapan masyarakat akan memperhatikan, menghormati mereka? Maka kapan mereka mau nyoblos untuk mereka? Jika tidak mungkin, maka satu-satunya jalan siapapun juga yang mau jadi pimpinan kota manapun juga sebaiknya mereka berani untuk turun ke bawah terus. Jadi sebelum mereka memajukan harus turun ke bawah. Bukan turun ke bawah yang nempelin foto-foto di mana-mana, fotonya dia. Iya, kayak skala artis. Bante. Nah, itu kan dia kurang berani untuk ke bawah tapi hanya nempel fotonya yang lebih banyak. Iya Bante, dan pentingnya media juga untuk meliput ya, kegiatan-kegiatan seperti itu ya Bante. Memang harus begitulah, harus ada kerjasama interaktif sehingga menunjukkan bahwa sekarang TV kita itu ada segi positifnya yang selalu muncul loh ya, yang dilakukan oleh bakal calon wali kota, bakal calon bupatinya. Nah, dengan demikian kan mereka akan bermanfaat untuk masyarakat, menunjukkan hasil kerjanya yang nyata. Ketika wali kota yang sudah terpilih tidak pernah ditunjukkan apa saja yang pernah dikerjakan.
Jadi itu profil-profil yang pernah dikerjakan itu sebaiknya pemerintah juga harus berani untuk memunculkan di TV. Ya. Supaya ini akan dilihat, apa sih sing kon kerjanya dari wali kota, apa sih kon jadi bupati. Jadi masing-masing mengeluarkan hasil kerjanya masing-masing, tiap-tiap departemen keuangan, departemen ini, departemen macam-macam, semuanya begitu. Masyarakat akan tahu, oh ternyata sekarang sudah berubah besar, mereka sudah mengerjakan hal-hal yang positif di banyak bidang, bukan hanya sekedar ngomong, sudah terlihat gitu loh. Ya, ya, itu pentingnya dari kerjasama dengan media ya Bante di dalam kegiatan-kegiatannya di itu ya. Jadi memang tidak boleh mudah percaya. Ya, supaya mereka itu kan ketok moto toh, dikerjakan, bukan cuma ngomongin tok. Ya. Gitu. Bante, apa yang harus kita lakukan setelah melakukan penelitian dan analisa bahwa sesuatu itu memang kita harus yakini? Kan dianalisa dulu, ada prosesnya kan Bante. Dari percaya menjadi yakin. Itu apa yang harus kita lakukan setelah melakukan penelitian, penganalisaan ini Bante? Iya, memang dari salah satu penelitian dan pemeriksaan itu, ternyata ini kan belajar untuk mengerti akan hidup dan kehidupan. Karena Sang Buddha kan menekankan itu. Kita diminta belajar memahami bagaimana kita menggunakan mata. Apapun yang kita lihat, pasti akan mendapat reaksi dalam pikiran kita pribadi. Positif atau negatif. Kalau kita ngikutin yang positif, akibatnya ini. Kalau kita ngikutin negatif, akibatnya ini. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa menerima positif dan negatif, supaya kita itu tidak terombang-ambingkan oleh penderitaan maupun kebahagiaan. Selalu seimbang, selalu mantap, kokoh, tak tergoncangkan lagi. Nah, itulah yang diharapkan oleh Sang Buddha supaya kita tidak menderita. Bukan berarti kalau kita dapat positif itu pasti kita bahagia. Bukan. Jadi masih apapun yang positif yang telah kita dapatkan, ternyata ya kita merasa masih kurang membahagiakan. Jadi yang Sang Buddha katakan, pikiran yang tak tergoncangkan oleh sifat-sifat keduniawian apapun juga, disitulah yang harus kita percaya merupakan latihan yang harus kita peroleh bersama. Ada di dalam batin kita masing-masing, bukan di luar, bukan di kitab suci, tetapi di mindset, pola pikir kita. Mampukah kita melatih sedemikian rupa sehingga batin kita tak tergoncang lagi oleh suka, duka, cinta, benci, pujian, celaan, untung dan rugi. Itu sudah dianggap biasa, alami apa adanya, tapi batin hening, tenang, damai dan bahagia terus. Ya, itu berarti kita sudah melampaui dualisme. Itu sudah melebihi sifat-sifat kebiasaan umum yang sulit didapatkan tapi bisa kita peroleh. Ya, ya. Bante, waktunya sudah sampai di penghujung acara. Bante mungkin bisa memberikan kesimpulan yang singkat saja, Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, keyakinan itu sangat penting. Harus kita bangkitkan dalam pikiran. Karena pikiran membutuhkan kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan itulah kita menganalisa dan menyelidiki dalam pikiran kita. Bagaimana tekniknya supaya kita bisa mendapatkan tenang dan damai setiap saat. Di sini ternyata kita membutuhkan eling dan waspada setiap saat. Eling dan waspada, mengingat apapun yang membuat kita menderita, langsung kita buang, singkirkan, buang dan singkirkan. Dengan demikian, ketenangan dan kedamaian akan kita terjaga dengan sebaik-baiknya. Keheningan dan kemurnian akan kita peroleh dengan sebagus-bagusnya. Disinilah Anda tidak perlu percaya, tetapi Anda yakin di dalam pikiran Anda sendiri tempat surga dan neraka Anda akan ciptakan. Jadi dengan demikian Anda tidak perlu percaya siapapun juga, tetapi percayalah ke dalam diri Anda sendiri bahwa surga dan neraka ada dalam pikiran Anda. Apapun pikiran negatif Anda buang dan singkirkan. Berarti Anda telah menciptakan surga yang sesungguhnya. Kebahagiaan Anda ciptakan, kebiasaan akan membentuk watak dan membuat Anda tabiat-tabiat yang positif ini akan membuat Anda selalu bahagia di manapun juga. Itulah kepercayaan yang harus Anda miliki di dalam diri Anda masing-masing sebagai keyakinan yang tak tergoncangkan. Semoga bisa dipraktekkan dan Anda mendapatkan inti yang terpenting dalam kepercayaan dan keyakinan ini. Ya, terima kasih Bante. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan mudah percaya karena kita adalah makhluk-makhluk cerdas dan tentunya
bisa berpikir untuk menjadi lebih baik. Kita akan arungi hidup ini sendiri dan tentunya kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Baik, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi, peserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.